gini Pak Ustadz, sudah mencela, terus ini kebetulan makanan yang dimasakin di rumah. Lah yang masak ikut marah-marah gitu. Itu gimana hukum? Sudah untung dimasakin, malah dicela. Itu gimana itu? Lah itulah yang namanya suami istri sekufu. Oh cocok itu gitu. Ya, cocok. Suaminya ya hobinya nyela, istrinya hobinya nggak mau disalahin, ya cocok sudah. Dosanya cocok. Ya, dosanya cocok. Ketemunya di neraka. Kan cocok sudah. Naudzubillah. Sekufu. Kadang kan begitu ya itu. Nah, disinilah yang harus diketahui. Kalau memang laki-lakinya itu seperti imam, ya carilah cerita dari Rasulullah. Ya, pada saat dikasih minum oleh Aisyah, benar, ya, benar. Yang dikasih bukan pemanis, tapi yang dikasih adalah garam. Tapi diminum sampai habis. Aduh. Nah, akhirnya ditanyain lah beliau, wahai Rasul, kenapa minumnya aku nggak dibagiin? Gitu. Enggak, gitu ya. Tapi akhirnya tahu bahwa ini sampai minta maaf. Nah, itulah cara-cara imam yang baik. Bukan kurang asin, oh ini kurang asin. Lah, itu imam yang buruk dia begitu itu. Ini kasinan, kamu memang mau kawin lagi, no? Nah, istrinya digituin. Udah ini mencela, yang buatin ikut marah. Ya nggak bisa seperti itu. Yang ngomonglah yang baik. Jeng, dek, mah, neng, tolong ambilin garam dong, kan enak. Seperti itu. Atau kalau memang ini habisin aja, nanti ngomong, Ma, nanti sayur ini tolong tambahin air dikit ya, cukup. Kalau kebanyakan garam kan lebih enak. Emang kenapa ya? Enggak apa-apa. Kamu sore ini nggak makan, aku puasa ya. Normal. Iya, enggak loh, kan begitu. Benar, ya. Jadi kita harus berpikir yang baik, senantiasa baik dan senantiasa baik. Jadi nggak bisa mencela makanan, kan gitu. Banyak loh cara-cara yang dijadikan menjadi patokan kita sebagai seorang muslim dari Rasulullah. Itu sebenarnya banyak. Makanya jangan mencela makanan dalam bentuk apapun, karena itu tetap nikmat yang Allah titipkan melalui makanan. Kadang-kadang kalau nggak cocok itu hanya lidah kita. Kan gitu, mamanya saya disuruh makanan Korea, bingung. Kan makanan Jepang, penonton tuh mentah. makan bingung saya. Iya. Nah, itu kan yang nggak bisa dicela, karena yang berpikir iya ya, orang-orang itu begitu di sana kan gitu aja. Kalau ditolak boleh Pak Ustadz? Menolak makanan itu boleh, misalnya ada makanan yang kayak tadi masakan luar, kan kadang mentah gitu Pak Ustadz, disuguhkan terus kita menolak, itu boleh nggak itu Pak Ustadz? Titik mana kamu itu kok disuguhi makanan, tapi kamu titik mana kamu menolak? Ya misalnya pas rame-rame gitu kan, rame-rame di restoran misalnya, terus dikasih makanan apa tuh sasi itu kan mentah itu Pak Ustadz. Kan kamu ditanyain mau makan apa? Oh iya. Kalau menolak boleh nggak itu Pak Ustadz? Kan nggak perlu nolak, kamu minta aja nasi goreng. Oh iya. Misalnya kan dimasakin tuh banyak, cek. Terus ada masakan yang tidak dimakan, gitu. Ditanyain. Oh nggak dimakan, udah dimasakin. Nah itu kadang-kadang kan juga bingung, itu menolak untuk tidak memakannya itu boleh nggak itu ya, sebenarnya Pak? Kalau saya seperti itu ringan, yang ini saya mau makan, yang ini nanti malam atau besok. Tapi tetap dimakan Pak Ustadz? Insya Allah. Karena nanti besok kalau istriku tahu gitu akan tanya dia, kenapa untuk ini Mas? Kamu kebanyakan masak. Nah besok dia akan mengerti. Makan segitu. Nah itu kan belajar. Memberikan pelajaran. Nah, iya, nggak perlu kita banting piring dan sebagainya. Lah ngapain? Atau nih, gitu ya. Kan nggak bisa. Apa sih ini dilungkul gitu? Kan nggak boleh seperti itu. Jadi sebenarnya belajarlah kalau ada persoalan atau ada ujian itu mencari solusi yang baik. Bukan mau nyalain orang itu gampang sebenarnya. Ya, kamu nggak perlu ngomong. Saya nggak ngomong makanan itu jelek, tapi makanan itu tak ludahin lah, sama aja. Menghina, menghina namanya. Nggak boleh seperti itu, gitu. Jadi harus mencari jalan keluar yang baik. Ustaz nih, ada tetangga nih,
Ini sebenarnya bukan mencela makanan karena makanan itu enak atau tidak enak, bahkan dia belum merasakan gitu. Ini ada suatu acara, kemudian tetangga itu diberikan oleh yang punya acara. Nah, karena yang tetangga ini ngerti acara apa, dia tolaklah makanan itu. Nah, apakah Apa itu maksudnya? apakah bijaksana menolak seperti itu, Ustaz? Jadi sebenarnya kalau menolak jangan seperti itu. Terima aja, tetapi nanti kalau tahu acara tersebut itu memang tidak sesuai dengan syariat, boleh. Ya Allah, saya tidak mau membuang makanan, tapi takut daripada ini adalah sesuatu yang kau haramkan. Kan seperti itu. Jadi orang yang ngasih nggak tahu, ini dibuang, kasihlah makan hewan atau apa, terserah. Kan seperti itu. Kalau hewan mau boleh-boleh aja, tapi tidak membuang. Membuang itu beda loh ya. Iya. Oke. Benar-benar mencari kita itu kasih. Itu insya Allah masih diperpanjang Tanpa diketahui. karena dengan diketahui itu namanya tetap apa namanya ya, menyinggung lah. ya. Iya, Buat begitulah sakit kita hati harus ya. seperti itu, Menjaga sehingga perasaan lah. ya walaupun itu salah, itu aib, ya sudahlah, kan seperti itu. Jadi kita harus belajar lebih banyak cerita tentang hadis Nabi yang kita harus kerjakan, atau dari sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita kerjakan juga, kita pahami. Insya Allah dari situ kita akan, yaitu tadi diberikan hidayah demi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga memahami makanan apa yang memang, kalau memang makanan itu ya jangan sampai bilang makanan ini tidak enak, jangan. Tapi kalau memang dicoba nggak ini, Nggak cocok. nah, saya kayaknya tidak cocok dengan makanan ini, atau kayaknya saya kurang pas dengan rasa masakan ini, itu lebih bagus. Kan seperti itu. Jadi harus belajar memahami kalimat yang kita keluarkan melalui lisan itu tidak menyinggung yang bikin makanan. Kan seperti itu, sehingga itu akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala, sehingga itu tetap akan menjadi amal soleh kita, karena kita belajar tetap di titik itu. Maka kita harus belajar, jangan kita itu menolak atau mencela makanan yang sebenarnya hanya cuma rasanya aja belum pas. Jadi belajar, karena tetap itu dianggap dosa oleh Allah Ta'ala. Yang penting makanan itu halal ya. Ya, yang penting makanan halal. Kalau memang nggak ada nasi, kemudian ada apa lagi? Ini nggak ada, semua makanan ini kayaknya saya nggak cocok, ini ya sudah, pakai nasi, pakai micin aja, Garam. ya micin atau garam. Kalau micin kan lebih gurih ya. Nah, itu untuk hanya menaklukkan rasa lapar aja. Kalau suka mencela nanti bisa berhubungan dengan penyakit apa Pak Ustadz? Ya paling tidak itu satu, nanti lambungnya itu dia merasa tidak pernah bisa kenyang, bisa gitu ya. seperti itu bisa. Kemudian ya macam-macam cara Allah aja. iya. Kalau penyakit kan dari situ enggak ya, tapi dosanya itu kan menumpuk. Seperti itu. Jadi biasanya orang yang tidak pernah jarang sekali bersyukur itu lambung dan ususnya itu sudah diincar oleh Allah Ta'ala. Tinggal nanti Allah itu mau kapan dimunculkan, itu haknya Allah aja. Jadi kita belajar semuanya, teman-teman beriman semuanya, ayolah kita makanan, ya jangan kita cela. Umpamanya kurang cocok ya, hanya bilang sama temen ini kurang cocok, yang mana yang diambil aja. Kalau memang kok nggak dimakan nanti dosa, oke siap, ambil tas kresek, saya bawa pulang, saya kasih ke yang memang suka aja. Udah gitu aja cukup. Jadi tidak boleh seperti itu, karena namanya orang itu juga tidak boleh memaksakan kehendak makanan satu dengan yang lain, kan itu. Ayo kita belajar bahwa semua makanan itu insya Allah kalau memang halal, insya Allah thayyib, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala, dan tidak boleh kita cela apapun. Nah disitulah kita harus belajar, tidak boleh kita mencela sesuatu yang memang harus kita harus hadapi. Makanan itu kan harus kita hadapi, tidak boleh dicela apapun bentuknya.
termasuk sesuatu yang kurang cocok pada kita, nggak perlu, biasa aja. Apapun ya, selain makanan pun. Selain ya, makanan, apapun tidak boleh dicela. Ya, Oke. mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengaplikasikan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam video ini. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.